perkembangan dan perubahan telah menjadi suatu kepastian yang harus dihadapi. Masa depan dunia ada di tangan generasi muda. Masa di mana eksplorasi minat, pengembangan bakat, dan aktualisasi diri merupakan hal yang esensial. Dilandasi karakter yang baik, membangun generasi dengan pribadi yang unggul. Sebuah langkah kecil yang dimulai dari bangku pendidikan. SMP Alpha Centauri didirikan pada tahun 2008 oleh Bapak Sony Sugema dengan komitmen yang tinggi untuk menciptakan pendidikan dengan mutu terbaik. SMP Alpha Centauri hadir untuk memberikan pendidikan holistik yang mengutamakan pembelajaran riset teknologi dan pengembangan karakter. Kami memahami bahwa di era globalisasi ini, kecakapan digital sangatlah penting. SMP Alpha Centauri berkomitmen untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi yang mendorong seluruh warganya untuk selalu bersemangat dalam menjadi versi terbaik diri mereka sendiri, mencapai aspirasi dan harapan yang tinggi. Langkah untuk mewujudkannya tertuang dalam visi SMP Alpha Centauri, yaitu menjadi sekolah unggul yang mengembangkan ketakwaan, kecerdasan, dan kreativitas siswa dalam menghadapi tantangan global dengan berlandaskan karakter yang kuat. Untuk mencapai impian yang tinggi ini, kami memiliki misi takwa, cerdas, kreatif, sesuai dengan nama yayasan kami. Takwa sebagai pondasi utama layaknya akar yang kokoh untuk jiwa yang kuat, cerdas untuk mendukung kecerdasan intelektual melahirkan individu yang berprestasi, dan kreatif untuk mendukung kecerdasan otak kanan, menciptakan generasi inovatif dan solutif yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Untuk menjadi sekolah unggul, tentunya perlu ditunjang oleh program-program unggulan yang mampu menggali seluruh potensi siswa, baik potensi spiritual, potensi intelektual, potensi kreativitas. Selain tahfizul Quran, kegiatan sholat berjamaah, sholat duha, infak harian, dan saum sunnah menjadi pembiasaan untuk meningkatkan potensi spiritual. Untuk potensi intelektual ditumbuhkan melalui program Research-Based Learning yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, tes diagnostik sebagai bahan analisis rancangan pembelajaran yang terdiferensiasi, penggunaan Canvas Learning Management System sebagai media belajar yang terintegrasi, serta berbagai learning tools yang mendukung pembelajaran yang interaktif dan bermakna. Selain itu, adanya Learning Support Unit juga turut membantu pengembangan intelektual siswa-siswi dari berbagai latar belakang, khususnya siswa berkebutuhan khusus sebagai upaya SMP Alpha Centauri dalam menjalankan pendidikan inklusif. Sementara untuk mengembangkan potensi kreativitas ditumbuhkan dengan berbagai variasi kegiatan ekstrakurikuler, seperti musik, futsal, badminton, taekwondo, panahan, tari, English Native, dan beberapa ekstrakurikuler lainnya.
Terdapat pula kegiatan gelar karya yang merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai bagian dari kurikulum Merdeka. Juga program khas Alpha Centauri Parents Day, di mana siswa-siswi menunjukkan bakat dan kreativitasnya kepada orang tua mereka. Untuk mempersiapkan pribadi berkarakter kuat dan berakhlak mulia, SMP Alpha Centauri memiliki kurikulum karakter yang khas dengan penguatan pada 7 karakter, yaitu jujur, bersih dan rapi, disiplin, mandiri, sopan dan santun, tangguh, dan bermanfaat bagi sesama. Nama Alpha Centauri sendiri diambil dari salah satu gugus bintang kembar yang terang, menggambarkan filosofi sekolah yang bercita-cita menjadikan generasi yang gemilang, mengantarkan anak-anaknya menuju kesuksesan di dunia dan akhirat. Masa depan dunia ada di tangan kita semua. Bagi para siswa meraih impian menuju versi terbaik diri mereka. Inilah saatnya bergerak dan mewujudkan generasi masa depan yang cerah dengan melangkah bersama SMP Alpha Centauri. Hai kawan, temu mulia datang, bersiaplah tuh menyambutnya. Siapkan ragamu, kuatkan jiwamu, kilau Ramadan, pancarkan sinar kemuliaan. Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pencipta. Hai kawan, temu agung ternyata, bersegeralah tuh merangkulnya. Tuluskan niatmu, kokohkan imanmu, kilau Ramadan, tebarkan kebaikan. Sang Maha Pemuda, Alpha Centauri, bersukacita menyambut kemuliaan. Alpha Centauri, berlomba-lomba menuju kebaikan. Alpha Centauri, berjamaah menuju kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Alsen TV. Selamat menjalankan bulan suci Ramadan kepada seluruh penonton setia Alsen TV. Perkenalkan, nama saya Anine Savana Relia. Dan saya Revalina Putri Priyatna. Kita hadir dalam edisi spesial Reportase Alsen TV Spesial Ramadan. untuk mengabarkan sebuah peristiwa yang begitu menginspirasi dari kawasan SMP Alpha Centauri. Bener banget, di SMP Alpha Centauri, sebuah pesantren Ramadan telah menggema dengan tema yang mendalam. In the world, and beyond, embracing the journey of Muslim life. Kegiatan ini menjadi magnet bagi para siswa dan masyarakat sekitar. Dimulai sejak hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan 28 Maret 2024.
Kegiatan pesantren ini dimeriahkan langsung dengan kehadiran dari Kepala Sekolah SMP Alfa Centauri, Ibu Ani Mulyani, SSI MMPD, yang sekaligus membuka kegiatan pesantren Ramadan dengan penuh semangat. Rangkaian kegiatan dimulai dengan sholat duha dan tilawah bersama, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang perjalanan hidup manusia. Selain itu, berbagai kegiatan sosial pun turut digelar seperti bazar, berbagi takjil, dan penerimaan serta penyaluran zakat fitrah untuk membantu sesama. Gak hanya itu Nin, momen spesial terjadi saat acara buka bersama yang diselenggarakan bersama seluruh sivitas akademika SMP Alfa Centauri untuk mempererat tali silaturahmi di bulan yang penuh berkah ini. Mari kita simak liputan lengkapnya dalam reportase Alsen TV spesial Ramadan, di mana kami akan menghadirkan suasana penuh keberkahan dan juga kehangatan dari pesantren Ramadan yang diselenggarakan oleh SMP Alfa Centauri. بالخير وكان الإنسان عجولا. Salah satu inti dari kegiatan pesantren Ramadan di SMP Alfa Centauri adalah materi yang menceritakan perjalanan hidup manusia dan penyelenggaraan lomba yang menunjang kreativitas siswa. Materi-materi yang disampaikan tidak hanya mengajak untuk merenung, tetapi juga bertujuan untuk membimbing siswa-siswi dalam menyikapi kehidupan dengan perspektif yang islami. Ada 4 inti materi yang disampaikan pada saat kegiatan pesantren Ramadan di SMP Alfa Centauri. Alhamdulillah pada pesantren Ramadan tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik yang melibatkan seluruh sivitas akademika SMP Alfa Centauri, seluruh siswa mulai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, serta guru, staf, dan karyawan lainnya. Dan dalam pesantren Ramadan kali ini kami mengambil tema In the Womb, in the World, and Beyond, Embracing the Journey of Muslim Life. Kami mengangkat tema ini dalam kegiatan pesantren Ramadan tahun 2024, yakni bahwa kita melihat sebagian besar anak itu sudah banyak menyimpang dalam relnya, terutama kita sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, kami memberikan beberapa materi di dalamnya, diantaranya adalah materi tentang kehidupan sebelum dilahirkan, kehidupan pada saat sekarang, kehidupan di dunia, dan kehidupan nanti di akhirat. Itu sebagai pedoman, sebagai map kita sebagai seorang muslim yang kami berikan kepada anak-anak. Pesantren Ramadan merupakan momen singkat di mana semangat keagamaan kita berkembang dengan pesat. Setiap siswa berangkat ke sekolah dengan penuh antusias, siap menyerap ilmu dan koneksi spiritual. Dalam beberapa hari ini, mereka terlibat dalam kegiatan seperti sholat berjamaah, pengajian, dan pelajaran agama. Namun, tidak hanya memperdalam pengetahuan agama, peserta juga membangun komunitas yang solid. Meski singkat, pesantren kilat memberikan dampak yang besar, memperkaya spiritualitas dan koneksi sosial pesertanya. Berikut cuplikannya. Tujuan utama kegiatan pemaparan materi adalah untuk meningkatkan kualitas hidup siswa-siswi SMP Alfa Centauri menjadi lebih baik dan lebih islami.
Dengan pemahaman yang mendalam tentang perjalanan hidup, diharapkan mereka dapat menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan ketakwaan. Pemirsa Alsen TV, selain memotivasi diri untuk senantiasa beribadah lebih giat lagi, berbagi kasih kepada sesama manusia juga sangat penting. Salah satu kegiatan sosial yang dilakukan oleh siswa-siswi SMP Alpha Centauri adalah berbagi tajil, bakti sosial, serta penerimaan dan penyaluran zakat. Zakat yang dikumpulkan akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, sesuai dengan ajaran Islam yang tentang kepedulian terhadap kaum duafa dan mustahik. Berikut cuplikannya. Tujuan utama dari kegiatan bakti sosial ini adalah untuk membentuk sikap empati, kepedulian, dan kebersamaan di antara siswa, serta mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh Islam. Dengan berbagi dan peduli terhadap sesama, kita tidak hanya mempererat hubungan sosial dalam masyarakat, tetapi juga membawa keberkahan bagi diri sendiri. Ragam kegiatan pesantren Ramadan tahun ini sangat bervariatif. Di antaranya adalah kegiatan bazar yang dilaksanakan oleh SMP Alpha Centauri yang bekerja sama dengan POMG. Kemudian ada bakti sosial, yakni pembagian sembako kepada masyarakat sekitar. Selain itu juga ada kegiatan penerimaan zakat fitrah, kemudian kegiatan takjil, tebar takjil yang nanti disebar oleh anak-anak kepada masyarakat sekitar, dan ada kegiatan buka bersama. Selanjutnya ada kegiatan yang tidak kalah menariknya untuk para peserta pesantren Ramadan adalah lomba-lomba yang dilaksanakan untuk setiap kelasnya. Tidak hanya itu, terdapat lomba sambung ayat dan lomba cerdas Ramadan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kecintaan terhadap Al-Quran serta pengetahuan tentang bulan Ramadan. Ada juga fashion show Muslim, lomba kaligrafi, dan karaoke lagu religi yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membantu siswa-siswi untuk mengekspresikan nilai-nilai Islami melalui berbagai bentuk kreativitas. Dengan menggelar berbagai lomba-lomba Islami ini, SMP Alpha Centauri bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan spiritual dan intelektual siswa-siswinya. Manfaatnya pun sangat beragam, mulai dari pengembangan keterampilan, peningkatan rasa percaya diri, hingga memperkuat nilai-nilai keislaman dan kebersamaan di antara siswa-siswi. Rangkaian kegiatan pesantren Ramadan ditutup dengan kegiatan bersama di mana seluruh sivitas akademika SMP Alpha Centauri berkumpul dalam suasana hangat kebersamaan yang penuh berkah. Ya, kesan-pesan saya mengikuti pesantren kilat di Alsen ini cukup ramai, terus banyak hal baru yang saya lakukan di sini gitu. Harapannya semoga pesantren kilat tahun depan bisa lebih seru lagi, lomba-lombanya lebih banyak lagi. Terima kasih telah menyimak liputan
liputan kami tentang kegiatan pesantren Ramadan di SMP Alfa Centauri. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang makna Ramadan. Dari seluruh rangkaian kegiatan yang diselenggarakan, kita dapat melihat betapa pentingnya bulan suci Ramadan ini dalam membentuk sikap dan karakter yang lebih baik bagi generasi muda. Melalui ibadah, pembelajaran, kegiatan sosial, dan berbagai kompetisi Islami, pesantren Ramadan telah memberikan kontribusi yang sangat-sangat besar dalam memperkokoh jati diri siswa-siswi di SMP Alfa Centauri ini. Harapan dari seluruh rangkaian kegiatan ini adalah agar siswa-siswi dapat mengaplikasikan nilai-nilai yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih bermakna dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan agama. Semoga bulan Ramadan ini memberikan berkah dan keselamatan bagi kita semua. Mari terus jaga semangat, kebaikan, dan kepedulian tidak hanya di bulan Ramadan ini, namun di sepanjang tahun 2024 ini juga. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di Alsen TV untuk informasi yang mendalam dan aktual. Saya Revalina Putri Priyatna dan saya Ninesa Fana Aurelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, serta semoga kita semua dapat meraih keberkahan dan kebahagiaan di bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, siapakah nama ketua panitia kegiatan pesantren Ramadan pada tahun ini? Pertanyaan kedua, sebutkan minimal 3 lomba yang diselenggarakan pada kegiatan pesantren Ramadan tahun ini. Pertanyaan ketiga, sebutkan minimal 1 kegiatan yang dilakukan berbagi kepada masyarakat pada tahun ini. Isi di link yang kita kasih di live chat ya. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairul anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Alsen TV dimanapun ikhwan dan akhwat berada, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seraya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan sebaik-baiknya sikap untuk kita bisa mengekspresikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui syukur atau berterima kasih terhadap seluruh anugerah, kenikmatan dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua sampai saat ini. Begitupun tidak ada sesuatu yang paling nikmat, paling lezat kecuali kenikmatan dan kelezatan itu adalah as-sihhatu minallah, kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai saat ini kita semua masih bisa melaksanakan seluruh aktivitas, termasuk juga di dalamnya lebih khusus yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khususnya terlebih yang alhamdulillah sampai saat ini dan sampai hitungan dalam bulan Ramadan untuk tahun ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa.
Maka harapan kita semuanya mudah-mudahan seluruh aktivitas yang kita laksanakan, ibadah yang kita lakukan, kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Al-Ihsan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi kajian yang singkat ini atau yang kita kenal dengan kultum, ada sedikit yang ingin saya sharingkan ataupun yang ingin saya sampaikan tentang seorang figur yang memiliki karakter yang luar biasa, di mana figur tersebut hidup di zaman baginda Rasulullah SAW dan termasuk dari salah seorang sahabat yang begitu luar biasa dekat sekali dengan baginda Rasulullah SAW, yang begitu sayang sekali dengan baginda Rasulullah SAW, dan bahkan beliau adalah seorang figur yang senantiasa menyeru manusia, menyeru Bani Adam untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang utama, yaitu sholat. Maka dipastikan kebanyakan dari kita dan juga para pemirsa Al-Ihsan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah bisa menebak figur siapakah tersebut yang saya maksudkan. Benar, yang dimaksudkan figur tersebut adalah sahabat baginda Rasulullah SAW yang bernama Bilal bin Rabah, di mana beliau didaulat dan didapuk oleh baginda Rasulullah SAW sebagai seorang muadzin pertama setelah disyariatkannya dan diperintahkannya pelaksanaan sholat yang 5 waktu khususnya. Dengan keindahan suara yang beliau miliki dan juga ketangguhan keimanan yang beliau miliki juga, maka Bilal bin Rabah adalah merupakan figur sosok seorang sahabat yang menjadi panutan, baik ketika beliau hidup di zaman Rasul dan kemudian sampai generasi-generasi berikutnya, sampai juga kepada kita semuanya. Al-Ihsan TV, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang perjalanan hidup Bilal bin Rabah sangatlah memilukan, sangatlah memprihatinkan pada mulanya. Terlebih ketika beliau adalah seorang hamba sahaya, karena beliau adalah merupakan salah satu budak dari pembesar Quraisy yang senantiasa dipekerjakan bahkan tanpa ada nilai kemanusiaan terhadap ataupun perlakuan terhadap Bilal bin Rabah. Dipekerjakan, kemudian bila ada pembangkangan maka langsung menerima deraan siksaan dari majikannya. Tetapi dengan segala bentuk kesabaran yang dia miliki, terlebih ketika Bilal bin Rabah ingin menyampaikan kalimat syahadatain, 2 kalimat syahadat, ingin mengikrarkan Islam, keislaman di hadapan baginda Rasulullah SAW, maka tentu saja posisi Bilal bin Rabah sebagai seorang budak ketika itu dan masih belum dibebaskan, maka deraan dan siksaan semakin kuat, semakin dahsyat yang beliau alami. Sehingga kenyataan seperti itu membuat sahabat baginda Rasulullah SAW yang lain yang bernama Abu Bakar As-Siddiq berupaya untuk dapat membebaskan Bilal bin Rabah dari posisinya sebagai budak ketika itu. Dan alhamdulillah setelah ada upaya dan kemudian didorong oleh yang lainnya, maka Bilal bin Rabah bisa dimerdekakan oleh Abu Bakar dan juga atas dukungan yang lainnya termasuk baginda Rasulullah SAW. Baik, para pemirsa Al-Ihsan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak referensi yang bisa kita baca tentang Bilal bin Rabah, dan begitu luar biasa perjalanan baginda Bilal bin Rabah dalam melakukan tugasnya, terutama tugas yang mulia yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW untuk memanggil manusia, memanggil orang-orang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari salah satu keistimewaan Bilal bin Rabah, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, yang artinya kurang lebih bahwa engkau telah mendahuliku untuk masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika aku akan memasuki surga, aku sudah mendengar suara ataupun bunyi dari hentakan kakimu dan bahkan suara dari sandalmu. Sehingga aku penasaran, baginda Rasulullah SAW melanjutkan perkataannya,
kiranya amalan apa yang kau laksanakan sehingga engkau bisa mendahuliku untuk masuk surga. Kemudian Bilal bin Rabah menjawab, ya Rasulullah, aku suka membiasakan ya dalam keseharian untuk supaya bisa menjaga wudhu, dan ketika aku berada dalam kondisi hadas maka aku tidak akan lama untuk meninggalkan diri dalam keadaan hadas, tetapi aku langsung melaksanakan wudhu supaya aku dalam keadaan suci dan senantiasa siap dan bersedia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bebankan kepada diri sehingga setelah melaksanakan wudhu aku mendawamkan untuk supaya bisa melaksanakan sholat 2 rakaat. Para pemirsa Al-Quran TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak 5 kali kita mendengar suara azan, dan bahkan secara menyeluruh umat Islam di dunia ini yang jumlahnya menurut survei yang ataupun statistik yang terkini kurang lebih jumlahnya 2,2 miliar juta penduduk muslim di dunia ini 5 kali mendengar azan itu minimal, sehingga mudah-mudahan dari panggilan azan yang bisa kita dengar sampai saat ini adalah merupakan bentuk warisan yang wariskan oleh Bilal bin Rabah. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memenuhi panggilan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya untuk melaksanakan sholat, dan sehingga ketokohan Bilal bin Rabah, figur seorang Bilal bin Rabah yang sangat luar biasa, bentuk ketangguhan, keimanan dan kesabarannya dalam kehidupannya, sehingga membawa kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Ini saja yang barangkali yang bisa saya sampaikan dalam sharing keilmuan Islam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang kurang mudah-mudahan ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benarnya itu yakin bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Sen TV, mari kita membaca Al-Quran Surat Al-Mujadalah dimulai dari ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa dhura wa innallaha la'afuwwun ghafur. Walladzina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirina azabun alim.
Innalladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatim bayyinat walil kafirina adzabum muhin. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Alam tara anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in alim. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anin najwa thumma ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil itsmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasuli wa iza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajawna bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqat dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat fa idh lam taf'alu wattaballahu alaikum fa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ullaha wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. A'addallahu lahum 'adzaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun.
ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum adabum muhin la tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadhibun istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun innal ladzina yuhadduna allaha wa rasulahu ulaika fil adallin kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim minh wa yudkhiluhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah Ala inna hizballahi humul muflihun Bismillahirrahmanirrahim Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar walaula an kataballahu alaihimul jala'ala azzabahum fid dunya walahum fil akhirati adzabun nar dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa may yushaqqillaha fa innallaha syadidul iqab Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillahi waliyukhziyal fasiqin wa ma afa'allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khawlin wala rikab walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir ma afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirasulihi walidil qurba
واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدور بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.